Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM SSI 202304885. Pada video ini saya akan menjelaskan secara lengkap proses pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan menggunakan metode AHP dan Weighted Product, mulai dari pembentukan matriks hingga penentuan alternatif terbaik. Pada tahap pertama, saya menyusun matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Matriks ini digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria menggunakan skala Sati. Sebagai contoh, C1 berbandingan dengan C2 bernilai 3, artinya C1 lebih penting. C1 berbanding dengan C3 nilainya 5, dan C1 berbanding dengan C4 nilainya 7. Sedangkan nilai kebalikannya menggunakan bentuk pecahan seperti 1/3, 1/5, dan seterusnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing kriteria terhadap keputusan. Selanjutnya, saya akan menghitung jumlah pada setiap kolomnya untuk keperluan normalisasi. Untuk kolom C1, dilakukan penjumlahan seluruh nilai dalam kolom tersebut sehingga diperoleh total sebesar 1,676. Kemudian untuk kolom C2 diperoleh total sebesar 4,533. Untuk kolom C3 diperoleh hasil 9,333. Dan untuk kolom C4 totalnya adalah 16. Langkah ketiga adalah normalisasi matriks. Normalisasi dilakukan dengan cara membagi setiap nilai pada matriks dengan jumlah kolomnya masing-masing. Contohnya nilai 1 pada baris pertama, kolom pertama dibagi dengan 1,676 menghasilkan 0,597. Proses ini dilakukan pada semua elemen matriks sehingga diperoleh matriks normalisasi. Tujuan normalisasi adalah mengubah nilai menjadi proporsi agar dapat dibandingkan secara adil. Yang keempat, menghitung bobot kriteria. Setelah mendapatkan matriks normalisasi, langkah berikutnya adalah menghitung bobot. Bobot diperoleh dengan cara menghitung rata-rata setiap barisnya. Sebagai contoh, pada C1 dihasilkan 0,558. Hasil bobot akhirnya adalah C1 0,8, C1 0,558, C2 0,264, C3 0,122, dan C4 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria C1 atau IPK memiliki pengaruh terbesar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dilakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa penilaian dalam matriks tidak bersifat acak dan masih dapat diterima. Tahap pertama adalah menghitung lambda max, yaitu dengan mengalihkan matriks awal dengan bobot, kemudian hasilnya dibagi dengan bobot masing-masing kriteria. Dari perhitungan ini dihasilkan nilai lambda max sebesar 4,119. Selanjutnya saya menghitung konsistensi indeks atau CI menggunakan rumus lambda max dikurangi jumlah kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Hasil perhitungan CI diperoleh 0,040. Kemudian saya menghitung konsistensi rasio atau CR dengan membagi nilai CI dengan nilai random index, yaitu sebesar 0,90 untuk 4 kriteria, sehingga diperoleh nilai CR sebesar 0,044. Karena nilai CR kurang dari 0,90
Maka dapat disimpulkan bahwa matriks perbandingan dinyatakan konsistensi dan bobot yang dihasilkan dapat digunakan. Lalu kita masuk pada bagian B, WP atau weighted product, rankingan. Langkah pertama adalah menentukan bobot. Bobot yang digunakan diambil dari hasil AHP, yaitu C1 0,558, C2 0,264, C3 0,122, dan C4 adalah negatif 0,057. Karena C4 ini adalah kos, maka bobotnya diubah menjadi negatif. Menghitung nilai S. Nilai S dihitung dengan cara mengalihkan semua nilai kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya. Dan hasil akhirnya, Andi memperoleh 13,516, Budi menghasilkan 13,708, dan Citra 14,615, Dedi menghasilkan 12,573. Lalu, menghitung nilai preferensi atau F. Pertama, menjumlahkan semua nilai S yang tadi diperoleh. Totalnya 54,412. Nilai S dibagi dengan total tersebut. Nilai S-nya lalu dibagi dengan total. Contohnya pada Andi memperoleh nilai S 13,516 dibagi dengan 54,412 menghasilkan 0,248 dan begitu seterusnya. Mahasiswa yang terpilih adalah Citra karena memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu 0,269. Citra unggul karena memiliki nilai yang seimbang di semua kriteria, terutama pada prestasi non-akademik, keaktifan organisasi, dan pelanggaran paling sedikit. Selain itu, karena bobot terbesar ada pada IPK, maka kombinasi nilai akademik dan non-akademik sangat berpengaruh. Jika bobot IPK diturunkan, maka hasil ranking bisa berubah karena metode WP sangat sensitif terhadap perubahan bobot. Dapat disimpulkan bahwa metode AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria, sedangkan metode weighted product digunakan untuk menentukan ranking alternatif. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan keputusan yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.